Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Hikmatun Baliho selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi, konseling, dan psikoterapi yang saya hormati dan saya sayangi segenap teman-teman kelas psikologi 3B. Pertama kali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul dalam forum pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Adapun dalam presentasi kali ini, kami bagi menjadi beberapa sesi, yaitu yang pertama, pembukaan, dan yang kedua, pemaparan materi, dan yang ketiga, sesi tanya jawab, yang terakhir, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan membawa keberkahan. Pada pertemuan kali ini, izinkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Tiana Maulida Himatul Husna, yang kedua yaitu Syafilia Khairunisa, yang ketiga Adam Dafa Muhammad, dan terakhir saya Ubaid Kurniawan sebagai moderator. Pada pertemuan hari ini kami membahas tentang feminist terapis dan postmodern approach. Adapun pembahasan pada pertemuan hari ini yaitu saya bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu feminist terapi dan yang kedua postmodern approach. Feminist terapi. Feminist terapi. Terapi feminis adalah suatu proses yang menempatkan gender dan kekuatannya sebagai inti dari terapi. Terapi ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa permasalahan seseorang sangat terkait dengan konteks sosial dan budaya di mana individu itu tinggal. Pada kenyataannya, kebanyakan klien adalah seorang wanita. Begitu pula para terapis juga seorang wanita, sehingga butuh sebuah terapi yang disusun berdasarkan proses berpikir dan pengalaman wanita. Konsep sentral dalam terapi feminis adalah pentingnya memahami tekanan psikologis para wanita dan pembatasan yang timbul dari status sosiopolitik yang memojokkan wanita. Perspektif feminis menawarkan pendekatan unik untuk memahami peran perempuan dan laki-laki, membawa pemahaman tersebut ke dalam proses terapi. Terapi feminis berkembang dari kelompok consciousness raising ini yang kemudian memainkan peran penting dalam pendidikan, radikalisasi, dan mobilisasi perempuan pada awal 1970. Kelompok consciousness raising lebih banyak mengambil peranan dalam melakukan perubahan personal dan memberikan support bagi para anggota. Tahun 1970 merupakan awal terbentuknya terapi feminis. Fase awal didasari oleh pandangan bahwa perempuan sama-sama memiliki pengalaman ditekan dan menjadi korban. Karena itu, hanya pendekatan proaktiflah yang secara efektif dapat membantu mereka. Prinsip-prinsip terapi feminis. Beberapa penulis feminis menuliskan beberapa prinsip inti yang menjadi dasar dari praktik terapi feminis. Prinsip tersebut saling berhubungan dan tumpang tindih satu sama lain. Prinsip tersebut adalah 1. Masalah individu bersumber dari konteks politis. 2. Komitmen pada perubahan sosial. 3. Suara, pemahaman, dan pengalaman wanita diberi tempat sejajar dengan pria. 4. Hubungan terapi berlangsung secara egalier. 5. Fokus pada kekuatan reformulasi definisi masalah psikologis. 6. Mengenali semua bentuk tekanan. Tujuan khusus terapi feminis. Yang pertama, menghilangkan simptom. Kedua, self-esteem. Ketiga, kualitas hubungan interpersonal. 4. Body image dan sensualitas. Dan kelima, perhatian pada perbedaan. Fungsi dan peran terapis. Terapis berperan sebagai individu yang setara dengan klien.
Terapis dan klien berperan aktif dan setara bekerja sama untuk menentukan diadakannya terapi. Para terapis berkomitmen untuk selalu memonitor bias dan distorsi pribadi mereka, khususnya mengenai dimensial dan kultural wanita. Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, praktik terapi feminis adalah terapi pertama yang sensitif gender, yang kemudian berpengaruh kepada terapi lain untuk memberikan perhatian pada perbedaan peran pria dan wanita di masyarakat. Dua, terapi feminis mempertimbangkan faktor-faktor intrapsikis. Dan yang ketiga, mengusahakan kesetaraan posisi dan power antara terapis dan klien. Untuk kekurangannya, yang pertama, terapis feminis tidak berposisi netral. Kedua, terapi feminis pada konteks sosial sebagai penyebab masalahnya dapat membuat klien tidak bertanggung jawab pada perilaku sendiri. Dan yang ketiga, terdapat banyak sekali aliran feminisme yang saling berseberangan satu sama lain sehingga juga berpengaruh pada sulitnya menemukan kata sepakat antara pakar dan terapis feminis. Postmodern approach. Pendekatan postmodern merupakan salah satu pendekatan yang beranggapan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membangun solusi terhadap setiap permasalahannya. Secara filosofis, yaitu bagaimana mengonstruksikan realita yang diterima klien dan mengubah pandangannya bahwa realita adalah sesuatu yang dapat diatur, sesuatu yang dapat dikonstruksikan, dan bukannya sebuah hal yang kaku atau absolut. Pendekatan postmodern menjelaskan bahwa konselor menyediakan kesempatan bagi klien untuk mendekonstruksikan cerita dominan yang dibawa pada saat sesi konseling. Klien didorong untuk menuliskan kembali cerita tersebut dengan melihat masa lalu dan menuliskan kembali masa depan klien. Dalam proses terapi ini, memahami narasi dan dekonstruksi bahasa dianggap penting untuk memahami individu dan membantu mereka membangun perubahan yang diinginkan. Teori konstruktivisme sosial didasarkan pada pandangan bahwa pengetahuan dibangun melalui proses sosial. Apa yang kita anggap sebagai kebenaran itu adalah hasil dari interaksi sosial. Konstruktivisme sosial menjelaskan bahwa nilai-nilai disebarkan melalui bahasa oleh lingkungan sosial dan menunjukkan bahwa manusia terus berubah sesuai dengan perubahan keluarga, budaya, dan masyarakat sekitar. Jenis-jenis pendekatan teori postmodern. Terdapat dua pendekatan. Yang pertama yaitu Solution Focused Brief Therapy atau SFBT, yang kedua Narrative Therapy. Solution Focused Brief Therapy merupakan salah satu pendekatan konseling dalam psikoterapi yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodern. Dalam beberapa literatur, pendekatan SFBT juga disebut sebagai terapi konstruktivis atau konstruktivis terapi. Ada pula yang menyebutnya dengan terapi yang berfokus pada solusi atau solution focused therapy. Selain itu, disebut juga konseling singkat yang berfokus pada solusi juga, yaitu solusi focus brief counseling. Dari semua sebutan untuk SFBC, sejatinya semuanya merupakan pendekatan yang didasari oleh filosofi postmodern sebagai landasan konseptual pendekatan-pendekatan tersebut. SFBT didasari asumsi bahwa manusia merupakan makhluk yang sehat dan kompeten, sehingga dianggap mampu untuk mencari sebuah solusi untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, SFBT juga didasari asumsi bahwa manusia terkadang dapat terjebak pada masa lalu dan tidak mampu mencari solusi untuk masa depan mereka. Dari semua dasar asumsi ini dapat kita mengerti bahwa SFBT merupakan sebuah pendekatan yang memiliki fokus pada penyelesaian masalah yang berorientasi pada masa sekarang dan masa depan. Pendekatan yang kedua yaitu naratif terapi. Naratif terapi merupakan salah satu pendekatan postmodern inovatif yang diciptakan oleh Michael White dan David Epson. Pendekatan narasi mengandaikan bahwa kehidupan manusia dikarang oleh cerita yang mereka bagikan dan cerita ini dibangun secara sosial. Konseling postmodern dengan pendekatan naratif menekankan pada
pengembangan kisah alternatif dan unik dalam kehidupan seseorang, dengan harapan bahwa klien akan menemukan pilihan dan strategi baru untuk kehidupannya. Ini merupakan sebuah pendekatan yang menggali masalah klien dengan menggunakan cerita atau narasi. Naratif terapi memiliki tujuan untuk membantu konseli dalam mengidentifikasi dan membentuk kembali persepsi tentang dirinya yang ditulis ulang secara kreatif untuk hidup yang lebih positif bagi penderita gangguan komunikasi. Kesimpulan, aliran postmodern menggunakan konsep filosofi konstruktisme yang berarti mengubah dan membangun realita dan kebenaran dari persepsi seorang klien. Semua pengetahuan bersifat relatif karena ditentukan oleh konstruk, budaya, bahasa, atau teori yang diterapkan pada suatu fenomena tertentu. Aliran ini menggunakan konsep filosofi konstruktivisme yang berarti mengubah dan membangun realita dan kebenaran dari persepsi seorang klien. Pada model terapi postmodern, klien dapat melihat bagaimana dirinya dalam posisi dan sudut pandang yang lain. Beberapa contoh terapi yang menggunakan aliran ini adalah Solution Focused Brief Therapy atau SFBT, dan yang terakhir yaitu Narrative Therapy. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak materi yang diberikan oleh kelompok 9 yaitu Feminist Therapy and Postmodern Approach. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika yang ingin ditanyakan, bisa menaruh pertanyaannya di WhatsApp group. Terima kasih.